Selamat datang di channel Mad Monkey, kembali lagi bersama saya Demi. Kali ini seperti biasa saya akan merangkum sebuah film yang tentunya adalah film baku hantam lagi pak. Nah, dan film yang saling mengkungfu lagi ya. Seperti biasa aja nih. Yang berjudul Wuxia atau Dragon alias Naga yang rilis pada tahun 2011. Dimana tanpa perlu terlalu banyak beradu mulut di awal, maka dari itu siapkan nyali dan senjata kalian semua. Mari langsung kita serang saja dengan kekuatan penuh dan secara serentak katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Apa passwordnya? Hantam Bang Editor. Tor. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jinsi yang tinggal di desa Liu bersama istri dan 2 anaknya, dimana selain jadi petani, Jinsi pun kerap diceritakan bekerja di toko pembuatan kertas di pusat desa, yang ketika Ayu sang istri selesai menyiapkan sarapan, keluarga harmonis ini pun kemudian makan bersama, dan setelah perut kenyang si Mamang Jinsi pun pergi berangkat kerja. Tiba di suatu hari, desa pun kedatangan 2 preman dari kota yang bernama Yandong dan temannya Xiao, yang merupakan adalah perampok kejam dan kini sedang jadi buronan para polisi. Dimana setelah mampir ke warung terdekat, Yandong dan Xiao pun pergi mendatangi toko kertas tempat kerjanya Jinsi untuk memalak si bapak pemilik toko di sana. 村里可有贵方？ 这是要到县城去啊！ 就在那边，那边。 我们过来拿银子。 Berhubung si bapak jualan sudah capek, beliau pun enggan memberikan uang yang susah payah sudah didapat dan berniat ingin melawan dengan sebuah tongkat kayu yang ada di bawah meja. Namun sayangnya 2 perampok itu tentu saja jauh lebih kuat untuk si bapak yang sudah umur, yang kemudian dengan brutal menghajar si bapak tanpa belas kasihan. Tak tega melihat orang tua disiksa, Jinsi pun memberanikan diri untuk melawan 2 perampok itu dengan menyeruduk Yandong membabi buta dan membuat Xiao kesulitan ingin membacok. Dimana akibat Jinsi yang berputar-putar, Xiao pun akhirnya tidak sengaja malah menebas daun telinganya Yandong, sehingga hal itu pun membuat Xiao murka yang lalu membrutal ingin menusuk Jinsi dengan pedangnya. Tak disangka Xiao malah menabrak lemari ketika melompat yang langsung seketika menuju surga, dan akibat temannya mati sia-sia, Yandong pun mengamuk dan melempar Jinsi ke arah sungai, sehingga keduanya pun lanjut baku hantam di dalam air saling memukul asal-asalan, yang meskipun asal sembarang pukul, anehnya Jinsi ini malah bisa menumpas si Mamang Yandong. Tiba besoknya, petugas pengadilan pun datang untuk mengecek jasad Yandong dan juga Xiao dengan membawa tim forensik dan seorang detektif muda bernama Su Baijiu, di mana berdasarkan hasil pengecekan, tim forensik pun tidak menemukan keanehan di tubuh 2 buronan itu yang lalu dianggap mati secara wajar seperti yang dijelaskan Jinsi pada mereka. Berbeda dengan Baijiu yang merasa bahwa ada suatu kejanggalan pada kasus ini, karena mau bagaimanapun Jinsi hanyalah seorang petani biasa, kenapa ia bisa mengalahkan 2 buronan kelas atas. Namun para pejabat sayangnya tidak mau menghiraukan hal itu karena mereka senang tidak perlu lagi memburu Yandong, yang lalu berterima kasih kepada Jinsi mengumumkan di depan warga jika si Mamang ini adalah pahlawan. 是多宗命案的主谋啊！ 丁思念，李夏。打了嘴，笑他
Dengan jiwa detektifnya, Bai Jiu pun masih menaruh curiga yang kemudian bergegas kembali ke TKP untuk mengecek kerusakan akibat pergelutan tinju asal-asalan si Mamang dengan si perampok, dimana ketika menemukan potongan gigi dan bercak darah, Bai Jiu pun menduga jika Jin Si ini bukanlah orang sembarangan dan pasti memiliki sebuah keahlian kungfu yang hebat yang ia tutup-tutupi. 良民讨饭，一个手无寸铁的造纸工人。 Tiba malamnya, Bai Jiu pun datang ke warung bapak untuk mengorek informasi siapa Jin Si sebenarnya, yang si bapak pun bilang jika Jin Si adalah seorang perantauan yang datang ke desa setelah menikahi Ayu dan dulunya tinggal di desa Lianzhou serta berasal dari keluarga pemotong hewan. Sehingga mendengar itu, Bai Jiu pun teringat pada sebuah kasus pembunuhan yang dulu pernah ia selidiki. 他一家都是做屠夫的。我只想到江湖上失踪人。 Berhubung ciri-ciri kematian korban sama persis dengan yang diceritakan si bapak, Bai Jiu pun dibuat semakin yakin kalau si Mamang Jin Si menggunakan sebuah teknik kungfu yang bisa mematikan sel otak dan menghentikan jantung dalam sekali pukul, yang teknik tersebut diketahui hanya 3 orang yang menguasainya, namun ketiga pendekar itu kini telah menghilang dari dunia persilatan. 控制人的心跳，运动时的太阳穴受到重创，却不留活口，挖掉眼睛。来2绝酒。好的，荆州。荆州。 Berhubung malam sudah larut, Bai Jiu pun beristirahat menyewa kamar di penginapan milik si bapak, yang sebelum tidur ia pun masih memikirkan kasus tadi karena dibuat sangat penasaran apakah si Mamang Jin Si hanyalah seorang petani biasa yang beruntung ataukah seorang master ahli kungfu, karena Bai Jiu pada dasarnya dari awal tidak pernah percaya pada sifat manusia. 小果子的人进去，我是个自己的人进去，他就出现在我身边。 Di mana itu diakibatkan beberapa tahun yang lalu ia pernah diracuni oleh seorang bocil, sehingga racun itu pun membunuh kedua orang tuanya dan hingga sekarang kesehatan Bai Jiu sering terganggu. Namun beruntung ia bisa mengobati dirinya dengan menggunakan keahlian akupuntur yang ia kuasai, yang pada intinya Bai Jiu ini menganggap tidak ada yang bisa dipercaya sebelum kebenarannya terbukti. 只有法，只有无知，医生天图穴。不用了，对你身体不好。 Kembali ke si Mamang yang terlihat banyak pikiran karena sudah membunuh 2 orang pria, dan sebagai istri yang baik, Ayu pun mencoba menenangkan pikiran dan hati suaminya dengan mengatakan jika Mamang sudah melakukan hal benar, terlebih yang ia bunuh itu adalah seorang penjahat, yang ketika besok Ayu pun dihampiri oleh Bai Jiu saat Jin Si bekerja. 是你啊？ 我是来找你。 Awalnya Ayu menyambut dengan baik, namun lama-kelamaan ia pun mulai tidak nyaman dan merasa sangat terganggu karena Bai Jiu ini menanyakan banyak hal pribadi tentang marga Jin Si hingga dari mana suaminya itu berasal, yang di sini Ayu pun juga tidak tahu apa-apa. Yang ia tahu hanyalah Mamang telah berkonflik dengan keluarganya, dan karena tidak mau membuat suaminya itu tersinggung, Ayu pun tidak pernah menanyakan hal tersebut. 就是这样，这金喜的名字写在族谱上，我刚怀上小天。 我就要他别说了。 Beres menemui Ayu, Bai Jiu pun kembali menemui si Mamang di tempat kerjanya untuk minta diceritakan secara detail bagaimana cara ia membunuh kedua perampok di tempo hari, sehingga Mamang pun mulai melakukan rekonstruksi kejadian. Namun Bai Jiu malah semakin bingung karena ceritanya terlalu ngawur dan tidak jelas, terkecuali si Mamang ini sangat ahli bela diri kungfu. 这样抱着他的。我也不知道。 Dalam skenario dugaan Bai Jiu, si Mamang ini waktu itu pasti dengan sengaja menutup jendela toko agar tidak ada yang melihat kemampuannya, sehingga Mamang pun bebas untuk memberutal, yang menduga jika kematian Xiao bukanlah akibat terbentur kayu lemari, melainkan karena ditotok di area vital yang menyumbat pendarahan hingga jantungnya mendadak berhenti. 魂尽全身。心机却算毒蛇幼苗。耳朵是咋个被割下来的？
Berbeda kasus satunya, Mamang pun diduga dengan sengaja memancing Yandong untuk baku hantam di sungai karena air akan menghambat pukulan Yandong, dan ketika lengah ia pun melontarkan sebuah serangan, yaitu pukulan fatal yang mengenai saraf otak dan membuat Yandong seketika tewas, sehingga Baijiu pun semakin penasaran siapakah sosok si Mamang petani ini. 把眼动生拳头的力度与太阳穴直击米所神经。 Tiba besoknya, Baijiu pun kembali memperhatikan Jinsi menebang bambu dan juga caranya bernafas, yang rupanya si Mamang ini menggunakan sebuah teknik kungfu yang tidak dilakukan oleh orang biasa, dimana akibat belum puas dengan pengamatannya, Baijiu pun dengan sengaja mendorong Jinsi dari atas jembatan, dan kemudian menduga jika si Mamang ini memiliki jurus meringankan tubuh karena ranting pohon itu tidak langsung patah. 我的管事，密度，除非他的子，那就是轻功。 Setelah meminta maaf dan mengatakan jika insiden barusan merupakan adalah sebuah kecelakaan, Mamang pun alih-alih marah, ia justru malah menganggap jika semua ini adalah karma atas perbuatannya dulu, sehingga tak lama dari itu Baijiu pun meminta seorang informannya untuk pergi ke desa Lianzhou guna mencari tahu asal-usul Jinsi karena ia sampai kini masih kekurangan bukti. Tak puas hanya segitu, Baijiu pun mendatangi Jinsi dan ikut makan malam bersama keluarganya yang terus melontarkan pertanyaan pribadi sehingga membuat Jinsi pun tidak merasa nyaman, dimana setelah menjawab beberapa pertanyaan, Mamang pun mencoba mengusir Baijiu ini secara sopan, namun tanpa rasa malu sedikit pun si Mamang detektif ini malah bilang jika ia ingin numpang tidur di sana. デモ完了，那我慢慢吃。 Ketika semua sudah tertidur, Baijiu pun diam-diam menyelinap ke kamarnya Jinsi untuk mengamati tubuhnya dari dekat dan melihat apakah ada ciri-ciri pembunuh berdarah dingin, yang entahlah kenapa Baijiu ini sangat terobsesi ingin membuktikan identitas si Mamang, dan kagetnya si Mamang si dari tadi rupanya hanya pura-pura tidur. 而后礼义备，凡无足子弟。 Sampailah hari di mana upacara peresmian para bocah yang berumur 12 tahun kini sudah digelar, dan salah satu dari para bocah tersebut adalah putra sulungnya si Mamang, dimana tahu jika Baijiu masih mengawasinya dari jauh, Mamang pun kemudian menghampirinya, yang lalu mengaku jika betul ia adalah seorang pembunuh dan pernah dipenjara selama 10 tahun. 你想抓我？我是个杀人犯。 Selain mengakui identitasnya yang adalah buron, Mamang pun menceritakan awal mula ia menjadi pembunuh, di mana kala itu ada seorang tukang daging telah berhutang uang pada keluarganya namun tidak bisa membayar utang tersebut, yang alhasil ayah Jinsi pun murka dan memberinya sebuah parang untuk membantai keluarga itu, sehingga Mamang pun tidak punya pilihan lain selain menuruti kehendak ayahnya. 其实没什么两样。10年前有次大蛇吗？ Setelah menjalani hukuman, Jinsi pun berniat ingin bertaubat dan kemudian pindah ke desa Liu, yang dengan sangat rendah hati ia pun minta tolong agar Baijiu ini pergi saja dari sana dan membiarkannya untuk hidup tenang. Namun meskipun Jinsi terlihat sangat tulus, Baijiu pun tetap yakin jika si Mamang ini belum jujur sepenuhnya, dan untuk membuktikan semua itu ia pun nekat membacok si Mamang dengan celurit dari belakang. Semenjak insiden tersebut, warga desa pun mulai merasa risih yang kemudian ingin mengusir Baijiu. Namun sebelum pergi, ia pun dihampiri si informan yang ingin melaporkan hasil penyelidikan, di mana si informan pun membawa kabar jika desa Lianzhou rupanya tidak pernah ada dan itu hanyalah sebuah cerita bohong yang alih-alih berasal dari keluarga pemotong hewan si Mamang Jinsi ternyata anak dari ketua klan 72 Iblis. 清楚了，也快10年了吧？ 这是我们的报应吧。 Tahu jika Jinsi adalah Tang Long, yaitu pembunuh legendaris sang ahli kungfu, Baijiu pun bergegas ke ibu kota untuk mengambil surat penangkapan. Namun di perjalanan ia malah tidak sengaja bertemu si Mamang yang justru membantunya dengan menunjukkan jalan pintas dan bertanya apakah Baijiu ini akan membiarkannya pergi. Sehingga ditanya seperti itu, Baijiu pun terpaksa berbohong dan berkata akan menutup kasusnya.
Tak lama mereka pun sampai di perbatasan dan sebagai bentuk terima kasih Mamang pun memeluk Baijiu, dan setelah berjalan Baijiu pun berbalik. Yang kagetnya si Mamang malah tiba-tiba hilang seperti hantu. Yang melihat itu ia pun shock dan parno karena pria barusan ilmunya sangatlah tinggi, sehingga Baijiu pun langsung tancap gas berlari ketakutan menuju kota pakai kecepatan angin. Tiba di ibu kota, Baijiu pun langsung menghadap atasannya dan ingin meminta surat penangkapan. Namun para petinggi pengadilan itu tidak mau memberikan surat kecuali diberi uang suap dulu. Dan karena si Mamang Baijiu tidak punya uang, ia pun terpaksa berhutang kepada istrinya bernama Qian. Meskipun hubungannya dengan sang istri kini diketahui sedang tidak baik-baik saja. 不必了，我爹卖假药是不对。 Yang mana itu diakibatkan karena Baijiu dulunya tega menjebloskan ayahnya Qian ke dalam penjara hanya perkara gara-gara menjual obat palsu yang tidak membahayakan nyawa orang lain. Sehingga sejak saat itu Qian pun tidak pernah memaafkan kesalahan Baijiu, namun ia tetap memberikan pinjaman. Yang setelah dapat uang, Baijiu pun langsung menyogok hakim dan mendapat surat penangkapan. Di tempat lain, klan 72 Iblis pun terlihat sedang kumpul-kumpul bakar-bakaran, yang di situ ada seorang informan membawa kabar tentang keberadaan Tanglong alias Jinsi, sehingga pria itu pun langsung mengatakannya di depan master ayahnya Jinsi sekaligus pemimpin klan 72 Iblis. Namun bukannya berterima kasih, si master justru membunuh orang itu pakai teknik yang sama dengan si Mamang. 偏偏来到这里，教主误会了。 Kembali ke Baijiu, ia pun terlihat berkuda berniat ingin menuju desa dengan membawa para polisi. Yang sementara itu master pun mengutus dua orang anggotanya, yaitu si Tangan Besi dan seorang pendekar bernama Nyonya 13. Dimana ketika diserang di depan warga, Mamang pun terpaksa harus berpura-pura lemah agar identitasnya tidak terbongkar. Sehingga Nyonya 13 yang melihat Mamang tidak mau melawan, ia pun membunuh salah satu petinggi desa. Melihat orang yang tidak bersalah menjadi korban, Mamang pun kini sudah tidak bisa pura-pura lagi, yang terpaksa menunjukkan keahlian bela diri kungfunya dengan melempar kursi kayu seperti bangku saya SD. Dimana dengan jurus meringankan tubuh cakaran burung elang, Mamang pun mengeluarkan tendangan liukang, sehingga karena hidupnya sudah damai namun malah diusik, Mamang pun kemudian lantas memberutel. Beres menumpas si botak dengan pukulan 1000, Mamang pun menggiring Nyonya 13 untuk pergi menjauh dari warga, yang lalu terberusuk di kandang kerbau dan lanjut memberutal di tempat itu. Dimana sembari baku hantam, Nyonya 13 pun kembali membujuk Mamang untuk pulang dan jadi pembunuh lagi. Namun karena hal itu ditolak baku hantam brutal, ilmu kungfu pun terjadi lagi. Setelah berjibaku cukup lama, Nyonya 13 pun dibuat terpojok karena ilmu si Mamang sangatlah tinggi, sehingga ia pun mencoba mengalihkan perhatian dengan menusuk pantat kerbau di sana. Namun itu justru malah membuat si Mamang kerbau marah karena pantatnya ditusuk, yang kemudian langsung mengeroyoknya. Dan melihat Nyonya 13 mau jatuh ke jurang, Mamang pun berniat menolong namun tidak jadi, entah kenapa. Sampai di depan pintu rumah, Jinsi pun melihat Ayu sibuk mengemasi barang-barangnya mereka untuk mengajak suaminya itu kabur dan mencari tempat aman guna memulai kehidupan baru. Namun karena tahu jika itu hanya percuma, pada akhirnya master ayahnya pasti akan menemukan mereka. Mamang pun kemudian menolak ikut pergi, yang lalu berterima kasih karena Ayu selama ini bersedia jadi istrinya. 没用的，阿玉，但我不是刘锦熙。 我
Ketika malam sudah larut, Jinsi pun kembali teringat akan semua dosa-dosanya di masa lalu yang pada waktu itu telah membantai keluarga pemotong hewan termasuk anak mereka yang masih kecil. Di mana sadar akan dirinya yang kini telah memiliki anak, Mamang pun sangat merasa berdosa sekali sehingga beliau pun menangis meminta maaf karena dulu ia adalah seorang pembunuh yang kejam. Tiba paginya, penduduk pun mengadakan upacara pemakaman warga yang telah terbunuh saat Nyonya 13 menyerang, dan tak lama Bai Jiu pun tiba yang sangat kaget melihat keadaan desa banyak rumah warga yang telah terbakar, di mana tak lama Mamang pun muncul di hadapannya dengan muka lesu karena identitasnya kini telah terbongkar, yang lalu mempertanyakan kenapa Bai Jiu ini melanggar janji untuk menjauhi kehidupannya. 弃尸而地杀的唐龙。要留你自己留吧。 Polisi yang tahu jika petani di depannya ini adalah Tang Long, ahli kungfu legendaris, mereka pun memilih pergi karena tidak mau berurusan dengan klan 72 Iblis yang sebentar lagi akan menyerang, di mana warga desa pun juga kemudian mengungsi untuk berlindung ke kampung sebelah termasuk Ayu dan dua anaknya, sementara si Mamang dan Bai Jiu memilih tetap tinggal di desa dan menghadang pasukan 72 Iblis. 哪天在蜀里 徐白酒其实是个心肠很好的人。 Merasa sangat bersalah telah melanggar janji, Bai Jiu pun bilang jika ia memiliki sebuah rencana untuk membantu si Mamang guna mengecoh para polisi dan klan 72 Iblis, yaitu dengan cara berpura-pura mati, yang nantinya Bai Jiu ini akan menotok bagian saraf tertentu agar si Mamang koma dan dipercaya mati oleh orang-orang, namun dengan resiko jika lebih dari 15 menit Jinsi ini tidak dibangunkan maka ia akan tewas sungguhan. 你的打斗没受创，不会在你经上的你的壮士昏迷状态，不为武功的人。 Sayangnya rencana tersebut tidak berjalan mulus karena klan 72 Iblis tiba-tiba saja menghadang di tengah jalan, dan komplotan itu dipimpin oleh seorang panglima kepercayaan master bernama Sukun, di mana setelah memastikan jika Tang Long saudara seperguruannya kini sudah tewas, Sukun pun kemudian bernyanyi, yang sialnya acara lagu penghormatan ini terlalu lama dan hampir memakan waktu lebih dari 15 menit. Takut si Mamang meninggal betulan, Bai Jiu pun naik ke gerobak dan kemudian menotok dadanya sehingga Jinsi pun terbangun dan terkejut. Sukun beserta pasukannya malah sudah berada di sana, di mana tanpa sepatah kata pun Mamang pun merebut pedangnya Sukun dan kemudian malah memotong tangannya sendiri, yang itu sebagai tanda jika Tang Long sang raja pembunuh kini sudah mati dan ia hanyalah seorang petani biasa. 积了一个20年的假。那时候以后就不再是地上的人了。 Melihat hal itu, Sukun pun mencoba mengerti dan mengurungkan niatnya untuk menangkap si Mamang dan kemudian pergi setelah memberitahu jika Jinsi ini harus memberitahu ayahnya secara langsung, sehingga setelah tiba di rumah, Mamang pun dikagetkan si ayah sedari tadi malah sudah ada di dalam rumahnya yang duduk di meja makan bersama Ayu dan kedua orang cucunya. Melihat Tang Long si raja pembunuh anak kebanggaannya dulu pulang dalam keadaan buntung, Master pun kemudian marah. Ditambah Jinsi yang berkata jika ia kini tak mau lagi jadi pembunuh dan sudah resmi keluar dari 72 Iblis. Master pun tak terima kehilangan Tang Long anaknya yang kemudian mengancam juga akan membunuh anaknya Jinsi. Sehingga melihat hal itu, Mamang pun tentu saja tidak mau tinggal diam, yang kemudian langsung memberutal. Di mana predikat sebagai ketua klan terkuat pun dibuktikan dengan Master yang rupanya kebal ketika dibacok, yang itu membuat Mamang lantas kewalahan. Namun beruntung Bai Jiu tiba-tiba saja datang membantu dengan menotok telapak kaki Master dari bawah lantai dan menancapkan jarum akupuntur tepat di leher, yang itu dimanfaatkan Mamang untuk membrutal sejadi-jadinya karena si Master ini tidak kebal lagi.
Meskipun Master Botak tidak lagi kebal, Jinshi pun tetap kalah karena diserang memakai jurus kucing mencakar luka. Yang melihat Jinshi ingin dibunuh, Baiju pun berusaha bangkit untuk menancapkan jarum di leher si Botak. Namun sebagai bayarannya ia pun harus tewas karena mendapat pukulan mematikan di area vital. Dan tak lama petir pun menyambar jarum itu yang membuat si Master terpanggang jadi barbeque. Tak disangka seorang detektif lemah kini malah menjadi orang yang berhasil membunuh ketua klan penjahat kungfu, yang di akhir film Mamang pun kini sepenuhnya sudah bertobat dan kembali melanjutkan hidupnya sebagai petani tanpa perlu memikirkan ancaman apapun dari 72 iblis karena si Botak sudah meninggal dan mengubur dalam-dalam kehidupan masa lalu kelamnya sebagai pembunuh legendaris sang ahli kungfu. 惊喜。 Tamat, ya mungkin segini aja Pak untuk pembahasan rangkuman film Baku Hantam kali ini ya. Nanti seperti biasa kita cari film yang brutal-brutal lagi, film yang tidak takut dengan apapun Pak. Nah, dan film yang saling menempeleng lagi ya, seperti biasa aja nih. Seperti biasa nih saya mengucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton, dan terima kasih banyak juga buat bapak-bapak yang sudah subscribe ke channel ini ya. Kolom komentar tersedia di bawah Pak. Silakan mengutarakan pendapat kalian tentang apapun saja di situ ya. Nah, bebas Pak. Saya Demi selaku voiceover channel Bengis Divisi Pergulutan Ulung Duniawi pamit izin kabur dulu. Jaga kekuatan tubuh masing-masing dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.